Oke, laptop ini benar-benar bikin gue super penasaran karena banyak yang bilang kalau GPU-nya ini punya performa iGPU yang setara sama RTX 4060. Bayangin aja, ini laptop nggak punya discrete GPU, cuma pakai iGPU doang bisa sekencang ini. Ya, gue nggak akan bahas desain laptop ini secara general sih, tapi gue pengen bahas aja nih. Apa yang dibuat sama si AMD kali ini bisa punya performance sekencang itu. So ya nggak usah lama lagi, mending bumper dulu. Oke, by the way, kalau kalian penasaran sama laptop yang gue pakai satu ini, komen aja. Biar gue nggak makan banyak waktu. Jadi kali ini gue mau to the point aja. Sekaligus ngejelasin kenapa lu keluarin duit 30-40 juta itu tetap worth it buat beli laptop ini. Ya sebenarnya ini nggak bisa dibilang laptop juga sih. Ini tuh sebenarnya sebuah tablet ya. Biar kalian paham aja. Walaupun lu bahkan gue akan tetap ngeliat ini adalah sebuah laptop ya. Jadi AMD Ryzen AI Max Plus 395 yaitu adalah CPU yang ada di laptop Asus ROG Flow Z13 ini. Ini adalah sebuah prosesor barunya mereka yang memang awalnya itu khusus main di lini AI aja. Namanya juga masuk ke jajaran Ryzen AI 300 series lagi, series Hello gitu. Yang kalau Ryzen AI lainnya sih ya selain unggul performancenya aja ya jualan AI, punya NPU di 50 tops juga buat varian tertingginya gitu ya. CPU ini pun juga tetap sama untuk performance AI juga. Tapi ya varian AMD Ryzen AI Max Plus 395 ya sebenarnya punya nama yang ngebingungin banget ya. Ya spesifikasinya buat CPU mobile tuh udah rata kanan banget. 16 CPU Zen 5, base clocknya 3 GHz maksimum 5,4 GHz dengan PBP-nya di 35 Watt. Nah, tapi kali ini bagian iGPU-nya kasih yang kenceng banget. Ya, Max juga namanya kan ya. Sebelumnya juga udah pernah ada sebutan Max itu biasanya untuk iGPU yang udah setara discrete GPU lah, yaitu gunain Radeon 8060S dengan total 40 compute unit sih. Bahkan sekarang aja karena sudah ada NPU-nya juga, ya sebenarnya manufaktur prosesor ini nggak mau sebutnya CPU lagi, tapi SoC ya, sistem on chip, karena isinya udah banyak dan saling sharing memorinya juga. Ya sepengetesan kita sih ya secara thermal memang nggak ada pengaruh performance yang aneh-aneh, tapi tetap ya idle-nya di 41 derajat Celcius, maksimumnya saat di Cinebench itu di 95 derajat Celcius. Di ROG Flow Z13 ini ya mau dibilang bagus atau enggak sebenarnya ya gue belum bisa pastiin karena gue sendiri juga jarang testing bentukan tablet yang kayak gini. Sistem thermalnya itu bisa beda lah kayak laptop konvensional lainnya. Kalau secara perbedaan performance sih ya nggak main-main ya. Dari TUF Gaming A14 yang terakhir kita pakai aja yang pakai Ryzen AI 370HX itu angka Cinebench-nya lumayan beda, up to 80% Cinebench R15, 36% di R23. Lihat juga nih di bagian lebih gedenya di bagian single thread-nya ya. Bahkan untuk RDNA 3,5 pada Radeon 8060S ini pun juga jadi salah satu nilai jual SoC-nya. 40 computing unit ya. Umumnya sih cuma belasan doang. Ya ready DirectX 12 Ultimate juga bisa hardware ray tracing, variable rate shading juga yang otomatis sangat potensial untuk game-game modern yang bisa manfaatin teknologi ini. Dan menariknya juga di ROG Flow Z13 ini pun juga bisa langsung lu atur besaran memory share-nya untuk GPU-nya ini yang up to 48 GB. Well, gua nggak tahu fungsi memori ini super gede banget buat apa. Mungkin lebih tepatnya sih ya buat produktivitas yang gua pun nggak pernah sentuh sampai ke industri sana. Tapi kita udah ambil pengetesan bandingin dua settingan memori grafis 8GB sama 48GB. Pada tablet ini sih ya sebenarnya nggak banyak perbedaan signifikan. Bahkan nggak ada perbedaan yang noticeable. Di ROG Flow Z13 di resolusi 2,5K, FSR on juga dengan konfigurasi 64GB RAM-nya ini keduanya jalan di average FPS yang sama persis. Saya berpang 2077 dari settingan high ultra, paling perbedaannya itu minimum frame rate-nya aja. Namun secara average tetap sama. Tapi kalau settingan medium dengan ray tracing-nya nyala, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi agak berbeda kalau di pengetesan kita di game Black Myth Wukong. Average-nya itu sama. Oh ya, ini sama-sama playable banget ya. Di Cyberpunk tadi pun juga playable ya. Tapi minimum frame rate-nya di Black Myth Wukong ini kebalik nih. Sekarang yang 48GB itu sedikit di atasnya. So bisa diambil kesimpulan kayak gimana nih? Ya, lagi-lagi mungkin perlu Om Alpha ya buat jelasin lebih detailnya. Tapi menurut pandangan gua sekarang banget ya yang cuma brainstorming sama tim gua dong di belakang layar, ya mungkin cukup jelas
jelas kebanyakan game pun ya kayaknya belum mengharuskan punya memori grafis yang sebesar ini. Ya memang jelas lah, dari segi render BMW, render CPU udah jelas banget lebih cepat waktu rendernya dibandingkan Ryzen AI 350. Terus juga untuk render time-nya hasilnya pun kerasa lebih cepat juga, bahkan video 4K sekaligus ya memang udah cukup sih buat di ranah profesional content creator. Jelas juga lah potensi SoC-nya semakin baik. Tapi ya sebelum itu kita juga tes nih untuk ketahanan performance-nya di laptop ini ketika nggak dicolok listrik, dan hasilnya pun ya juga lumayan. AMD Ryzen AI Max Plus 395 di performance sintetisnya Cinebench R23, R15, R24 bedanya sekitar belasan persen doang maksimalnya. Tapi yang perlu di take note juga, single core-nya itu bedanya dikit banget, malah yang kerasa bedanya itu cuma di R24 doang. Terus juga stabilitas di Z13 pun juga udah cukup konsisten antar modenya dicolok listrik sama baterainya. Memang ada penurunan tapi nggak signifikan itu, dan juga nggak ada lonjakan yang turun drastis lah. Ini nice ya buat main game, walaupun siapa juga yang mau mainan tanpa colok kecuali lu pakai handheld ya tetap playable sih. Settingan high Cyberpunk masih bisa di 60 fps, bahkan ultranya dapat di 43 fps, masih di atas 30. Nice ya. Jadi gue bisa simpulin lah, untuk CPU ini udah mantap, cuma masih ada tapinya. Sekarang kita bahas dulu nih si AI-nya. Ya emang untuk desain laptop mobile sih penggunaan AI itu ya mostly untuk user yang jelas, bukan untuk machine learning. Lo buat AI sendiri bukan gitu. Tapi ya setidaknya dengan adanya NPU yang sekarang sudah bisa nih masuk ke jajaran Microsoft Copilot Plus PC yang udah gue jelasin banyak di video laptop sebelumnya. Lo bisa manfaatin fitur Microsoft ini buat penggunaan hari-hari lo. Bahkan kita tes Ambus AI buat hasil generate gambar di mode balance defaultnya ini udah cepat. Ya wes lah, so tinggal cobain aja AI di laptop ini, tablet ini maksud gue. Yaitu si AMD ini gunain si XDNA 2, udah jelas lah memang targetnya itu ya bisa enabling teknologi dan fitur-fitur AI di laptop jadi lebih possible. Selain itu juga kinerja AI pun bisa ngebantu menyelesaikan tugas-tugas lain di laptop ini yang jadinya irit baterai. So ya walaupun lu juga nggak gunain fitur AI secara langsung, AI-nya ini akan tetap berjalan juga di bagian background-nya. Mau dibilang gimmick ya nggak juga. Jadi ya spesifikasi dan benchmark terdengar wah juga dari SoC AMD terbaru ini. Tapi gimana sama pengalaman realnya? Nah, performance kencang di berbagai skenario gaming content creator aman, lu bisa manfaatin teknologi ini. Kemampuan AI mungkin sekarang belum banyak aplikasi umum yang manfaatin NPU-nya. Ya mostly masih fitur Windows aja memang ya. Tapi ya dengan adanya ini tinggal tunggu aja update-nya nanti. Efisiensi daya dan panas jelas setelah mereka nyebut ini nggak prosesor ataupun CPU aja, tapi jadi menjadi sistem on chip ya, otomatis efisiensi dan thermalnya manajemennya akan jauh lebih baik lagi. Karena semuanya berada di satu titik yang berdekatan ya, jadi lebih lancar untuk pergerakan antar informasinya, ditambah juga konfigurasi manajemen thermal pada laptop ini. Ya udahlah, mungkin gue bisa bahas lagi nanti kalau kalian penasaran. Dan tentunya juga yang terakhir nih, portabilitas. Oke, ini jelasnya tablet terkencang yang pernah ada atau yang saat ini ada gitu ya. Siapa lagi coba yang bisa ngebuat tablet punya kapasitas performance kayak seperti ini? Belum ada, jelas ya. Tapi memang gak usah dipanjang-panjangin lagi, otomatis semuanya bakalan tabrakan sama harganya. 30 sampai 40 juta. Apakah ini harga yang mahal? Well, dengan teknologi yang gue boleh dong ya katakan ini baru, ya sangat wajar untuk laptop ini dijual dengan harga yang fantastis. Mungkin kaum mending udah nggak tahan nyeping, bagus sih, tapi mending laptop aja nggak sih? Tapi ya mungkin harusnya sih ya nggak semahal gitu, nggak semahal itu memang. Cuma karena dolar lagi gila-gilanya, jadi ya mau nggak mau gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Tapi lu mesti lihat lagi nih, ya ini banyak tapi nih gue. Bentukan chassis seminimal ini, bahkan tanpa ada area keyboard yang nggak konvensional, semuanya itu cuma berada di satu papan besi ini. Bayangin aja, tim riset sama Asusnya ini, tim riset AMD sama Asusnya ini udah ngebuat kayak seperti ini. Lu bisa nggak bikinnya? Tapi intinya sih ya, gue salut ya sama laptop ini, ya sama laptop tablet. Sorry gue ngomong salah mulu. Bisa didesain compact tapi ngebut dah ya. Gue sih ya berharap si AMD-nya ini tuh bisa ngebawa chipsetnya ini ke laptop yang lebih terjangkau lagi. Ya sama Asus TUF ataupun Zephyrus lah. Ya nggak apa-apa lah,
SoC rata kanan, nah ada yang dikorbanin, tapi harganya 20 juta doang gitu. Menarik kan? Ya nggak ada discrete GPU lagi ya, jadi dibayar komponennya pun cuma satu doang, nggak bayar si discrete-nya. Oh iya, sama chipset ini pun dibuat ke model handheld, mungkin bisa juga kali ya. Tapi ya intinya sih ya performance-nya ngebut banget ya, mau dibilang setara 4060 sih ya, dari dua pengetasan game tadi aja udah cukup promising banget. Lalu gimana sisanya ya akan gue bahas lagi review khusus laptopnya. Coba mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Asus ROG Flow Z13 yang gunain AMD Ryzen AMX 395, AMX Plus 395. Kalau mau beli aja, udah dijual juga kok. Jadi ya udah, mungkin aja dulu pembahasan gue dari AMD-nya ini. Gue suka banget dan mungkin gue bakal pakai buat lebaran nanti. Ya siapa tahu di rumah gabut, gue mau coba gamingnya kayak gimana ya. Yang untuk jauh, pokoknya lah. Yaudah intinya mungkin itu aja dulu video gue kali ini. Jadi silakan aja kalian diskusi bareng sama laptop ini. Gue tahu nih harganya fantastis, tapi lo harus tahu gimana teknologi yang ada di tablet ini. Jadi kalau mau beli, cek aja YouTube Shopping atau deskripsi. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.